Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansa dari Prodi Teknik Komputer Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi nirkabel. Sejarah teknologi nirkabel. Pada tahun 1885, Thomas Alva Edison menggunakan magnet vibrator untuk transmisi induksi. Pada 1888, Edison mengerahkan sistem sinyal pada Railroad Lehigh Valley. Pada tahun 1891, Edison memperoleh paten nirkabel untuk metode ini menggunakan induktansi. Pengertian teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel adalah teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Biasanya orang juga menyebutnya dengan istilah teknologi wireless. Teknologi nirkabel ini umumnya dipakai untuk pemindahan data. Jika dulu Anda harus menggunakan media kabel, sekarang tidak lagi. Teknologi wireless membuat proses transfer data menjadi lebih praktis. Teknologi nirkabel dan contohnya. Saat ini kita semua sudah mengenal dan telah menggunakan jaringan nirkabel, sehingga ada banyak pihak yang memanfaatkan teknologi jaringan ini untuk diterapkan sebagai bisnis yang menjanjikan. Contoh seperti tempat ngopi dan dengan layanan wifi, penjual pulsa dan paket data, berjualan online menggunakan internet marketing dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu saja kita sudah paham apa saja contoh dari jaringan nirkabel tersebut. 1. Wireless Fidelity atau bisa disingkat Wi-Fi. Wi-Fi merupakan suatu teknologi yang menggunakan peralatan elektronik sebagai alat penukar data secara nirkabel melalui jaringan komputer dan koneksi internet dalam kecepatan tinggi. 2. Wireless Local Area Network atau disingkat WLAN. WLAN adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang termasuk dalam cakupan satu area yang bersifat lokal, seperti di dalam satu bangunan atau gedung. Selanjutnya, Wireless Wide Area Network atau disingkat W1. W1 adalah salah satu contoh sekaligus jenis jaringan nirkabel yang dapat dijangkau untuk area yang luas, seperti kota maupun negara. Biasanya digunakan penggunaan W1 atau Wireless Wide Area Network ini dilakukan dengan menggunakan beberapa antena maupun satelit. Selanjutnya yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN. WPAN adalah jaringan nirkabel yang hanya dapat digunakan atau dapat dijangkau melalui area yang terdekat saja. Contohnya seperti infrared, inframerah, dan Bluetooth. Teknologi nirkabel, alat dan cara kerjanya. 1. Inframerah atau infrared. Inframerah atau infrared adalah sekumpulan gelombang cahaya yang mempunyai frekuensi yang lebih rendah dari yang biasa diterima oleh mata manusia. Pada umumnya, inframerah banyak digunakan oleh sebagian besar sistem remote control yang ada di televisi. Kemampuan dari infrared terbilang cepat dan tidak memakan banyak biaya untuk melakukan koneksi. Dengan menggunakan inframerah, kita bisa mengetahui status pesan yang telah dikirim, apakah sudah sampai ke penerima yang diinginkan atau belum. Sebab biasanya dalam satu ruangan terdapat banyak penerima infrared. Kendati demikian, infrared mempunyai kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan untuk komunikasi searah saja. Contoh seperti untuk mengirim data antara komputer dengan laptop. Selain itu, berkomunikasi menggunakan inframerah ini tidak bisa dilakukan apabila menembus gedung, karena memang hanya bisa berlangsung pada jarak yang berdekatan. Selanjutnya adalah Bluetooth, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan terjadinya hubungan antara dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Cara kerjanya bermula dari sistem Bluetooth yang ada di dalam alat komunikasi yang dipakai oleh pengguna pertama sebagai pihak pengirim untuk menghubungkan ke perangkat lain yang juga memiliki sistem Bluetooth sebagai pihak penerima.
Selain biayanya yang jauh lebih murah, Bluetooth juga dapat mengirimkan data dengan lebih cepat dibandingkan dengan infrared. Pengguna Bluetooth juga dapat menembus tembok selama radius atau jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang paling banyak digunakan saat ini oleh masyarakat. Pasalnya, fasilitas Wi-Fi telah tersedia di banyak tempat, mulai dari kafe, restoran, hotel, departemen store, barbershop, hingga warung-warung kecil. Cara kerja dari sinyal Wi-Fi tidak terhubung dengan transfer data. Pasalnya, kekuatan sinyal Wi-Fi dipengaruhi oleh kuat lemahnya kemampuan ketika terhubung dengan suatu jaringan. Keunggulan Wi-Fi adalah mudah untuk diakses dan dapat memberikan koneksi yang cepat. Akan tetapi, keberadaan dari Wi-Fi seringkali dapat mengganggu perangkat komunikasi lainnya, seperti komunikasi radio, siaran yang aktif dalam frekuensi yang sama. Jaringan nirkabel Wi-Fi terbentuk dalam komposisi yang sesuai, yakni dengan perlengkapan yang bisa digunakan untuk mengaktifkan media komunikasi Wi-Fi. Selanjutnya, access point. Kehadiran dari access point diperlukan untuk mengatur lalu lintas data, yakni hubungan ke pusat transfer data. Kelebihan dari access point adalah mentransfer data dapat diproses dengan lebih cepat, cakupan area lebih luas, sistem pengaturan dan kegunaannya juga lebih terjamin. Nah, biasanya penggunaan dari access point ini diterapkan sebagai hotspot Wi-Fi dan jaringan Wi-Fi perkantoran yang membutuhkan stabilitas dan serta sistem keamanan data yang terjamin. Selanjutnya, ad-hoc merupakan koneksi yang berjalan antar device Wi-Fi peer-to-peer. Kelemahan dari ad-hoc ini adalah apabila pemakai Wi-Fi terhubung terlalu banyak, maka koneksi transfer data menjadi lambat. Namun keuntungannya adalah penggunaannya relatif lebih murah. Teknologi jaringan nirkabel dan sistem keamanannya. Banyak yang mengira bahwa kunci dari sistem keamanan jaringan nirkabel khususnya Wi-Fi hanya bisa dioptimalkan melalui pembuatan password atau kata sandi yang sering berubah secara berkala. Namun faktanya lebih dari itu, karena memang ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan sebagai sistem keamanan teknologi jaringan nirkabel. Adapun diantaranya yaitu mengubah sistem IP, menjadikan aktivitas pengajar, menyebabkan eksekusi, membatasi pengguna traffic yang tidak perlu, mengaktifkan password dan toleran, dan melindungi perangkat Anda. Teknologi nirkabel dan guna untuk menekan anggaran biaya dan penggunaannya, telah dipastikan bahwa interoperabilitas dan mempromosikan aplikasi yang menggunakan teknologi nirkabel ini. Demikian, para organisasi terkait seperti Internet Engineering Task Force atau IETA, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Telecommunication Union (ITU), dan Wireless Ethernet Compatibility Alliance atau WETA telah ikut berpartisipasi untuk melakukan berbagai macam cara guna mengoptimalkan upaya-upaya standarisasi jaringan nirkabel. Kelebihan jaringan nirkabel: tidak memerlukan kabel, kemudahan instalasi, mobilitas, jangkauannya yang luas, dan mengantarkan kecepatan tinggi. Kekurangan teknologi wireless: stabilan jaringannya tergantung dengan intervensi dan pengamatan. Cuaca buruk menjadi kendala teknologi nirkabel, dan keamanan jaringan sangat rentan. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan pada saat penyampaian materi, saya mohon maaf besar-besarnya. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.